Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik ini ya. Di pertemuan sebelum ini kita akan membahas mengenai sebuah fragmen di dalam pemrograman Android. Nah, fragmen ini merupakan ya bagian antarmuka si pengguna ya, yang nantinya akan mewakili perilaku tertentu ya di dalam sebuah aktivitas. Nah, kita akan masuk poin pertama. Nah, fragment ini ya pada Android adalah sebuah komponen antarmuka pengguna ya atau UI yang terpisah yang nantinya dapat digunakan di dalam sebuah activity. Nah, fragment nantinya akan memungkinkan aplikasi untuk membagi antarmuka menjadi beberapa bagian modular dan independen yang nanti dapat digabungkan, diganti atau dikelola secara dinamis saat aplikasi sedang berjalan. Nah, fragment ini sering digunakan untuk membuat tampilan yang sifatnya responsif, ya, terutama pada perangkat dengan layar besar ya, seperti tablet atau desktop. Namun dia tetap dapat digunakan di layar yang lebih seperti apa ya, lebih kecil ya, seperti sebuah ponsel gitu ya. Oke, itu merupakan kegunaan sebuah fragment di dalam pemrograman mobile ya. Nah, di sini ada beberapa siklus ya. Siklus dari fragment ini ya. Fragment ini dalam Android ini merupakan sebuah rangkaian sebuah rangkaian tahapan yang nanti akan mengatur ya bagaimana sebuah fragment ini dibuat, lalu dijalankan, kemudian dihentikan dan dihancurkan. Nah, siklus ini nanti akan terkait ya terkait erat dengan siklus hidup dari sebuah aktiviti induknya. Tetapi si fragment ini dia memiliki tahapannya sendiri ya yang nanti akan memungkinkan si pengembang untuk mengelola interaksi fragment ya dengan aktiviti dan pengguna secara lebih detail. Nah, di sini ada beberapa komponen ya yang terdapat di dalam siklus hidup dari fragment ya. Nah, ini ada pertama ada on text ya, kemudian ada on create, lalu ada on create view, kemudian ada on activity created, kemudian ada on start gitu ya. Ini ada lagi ya, satu lagi on resume, kemudian ada on pause dan on stop. Lalu ini ada ya on destroy view. Lalu ada on destroy. Nah, ini merupakan apa ya? Suatu gambaran ya, gambaran dari siklus ini ya, siklus dari si frekuensi. Nah, ini ada merupakan gambarannya. Gambaran bagaimana sebuah siklus dari fragmen. Kemudian satu lagi nih ya, ada apa nih? On the text ya, on the text. Oke, kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis ya, jenis-jenis dari si fragmen ya. Nah, di fragmen ini ya dia menjadi dibagi menjadi dua jenis utama yaitu ada static fragment. Nah, ini merupakan suatu jenis fragment yang nanti akan didefinisikan secara langsung yang di dalam sebuah berkas layout XML ya, dari sebuah activity. Setelah didefinisikan, maka si fragment ini dia akan menjadi ini ya, menjadi bagian tetap dari sebuah activity tersebut ya dan tidak boleh atau tidak bisa diubah ya atau dilepas atau diganti nantinya. Kemudian selama aplikasi berjalan gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah static fragment ya, kita bisa menambahkan sebuah elemen ya, elemen atau fragment ya, secara langsung di dalam sebuah file layout XML dari sebuah activity. Nah, di elemen inilah nantinya kita dapat ya menentukan sebuah kelas fragment ya dari berbagai macam atribut yang akan menentukan sebuah tampilan dan perilakunya nantinya. Nah, static fragment ini biasanya digunakan jika kita membutuhkan sebuah tampilan yang selalu sama ya dan tidak perlu diubah selama aplikasi berjalan. Nah, contoh penggunaannya adalah untuk aplikasi yang memerlukan sebuah layout yang sifatnya konsisten seperti halaman informasi, informasi tetap atau tampilan statis yang tidak perlu dimodifikasi. Yaitu merupakan sifat dari sebuah static fragment. Kemudian kita masuk ke poin kedua yaitu ada static fragment ya. Nah, ini merupakan sebuah fragment yang nantinya akan ditambahkan, kemudian dia dihapus atau diganti ya dari sebuah activity selama aplikasi sedang berjalan. Nah, pengelolaan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah fragment manager ya dan fragment transaction. Nantinya ini untuk membuat sebuah dynamic fragment ya. Nantinya si pengembang ya dia tidak perlu untuk mendefinisikan ya mendefinisikan frekuensi secara langsung di dalam layout XML dari sebuah activity.
Sebaliknya, kita juga dapat ya menggunakan si fragment manager di dalam coding Java ya atau Kotlin nantinya untuk menambah, mengganti atau menghapus sebuah fragment tersebut ya ketika aplikasi sedang berjalan gitu ya. Nah, dynamic fragment ini biasanya digunakan ketika kita ingin membuat aplikasi dengan tampilan yang sifatnya fleksibel atau sifatnya interaktif ya, yang nanti bisa berubah ya berdasarkan tindakan dari si pengguna. Seperti misalnya kita membuka tampilan baru ya, mengganti komponen UI atau nantinya menampilkan informasi yang berbeda pada situasi tertentu. Nah, contoh penggunaannya dari dalam untuk dynamic fragment ini biasanya aplikasi yang memiliki tab navigasi ya, di mana setiap tab ini menampilkan sebuah fragment yang berbeda ya. Biasanya itu sering menggunakan dynamic fragment ya, untuk mengganti isi layar sesuai dengan tab yang akan dipilih si pengguna. Nah, jadi kesimpulannya static fragment ini biasanya ini ya, uh, untuk yang static fragment ini cocok untuk tampilan yang sifatnya tidak berubah ya selama aplikasi berjalan. Sedangkan untuk yang kedua ya dynamic fragment ini nantinya akan memungkinkan kita untuk mengubah tampilan atau komponen yang sesuai komponen sesuai interaksi si pengguna atau kondisi dari sebuah aplikasi. Dan nantinya dia akan memberikan sebuah fleksibilitas yang sifatnya lebih tinggi ya di dalam sebuah desain UI aplikasi. Nah, dengan memahami dua jenis ini ya jenis fragment ini nantinya kita bisa ya untuk merancang antarmuka ya dari aplikasi Android yang sifatnya lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan dari si pengembangnya gitu ya. Nah, kemudian dari kesimpulan tadi ya, kesimpulan yang saya jelaskan tadi. Nah, kita akan masuk ke poin kedua ya. Nah, ini ada fragment manager ya. Nah, fragment manager ini merupakan suatu komponen utama ya yang nantinya dia akan bertanggung jawab untuk mengelola sebuah fragment yang ada dalam sebuah activity ya. Nah, dengan adanya fragment manager nantinya kita bisa menambah, mengganti atau menghapus fragment secara dinamis saat aplikasi sedang berjalan gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke poin ketiga ya. Ini ada fragment transaction. Nah, transaction ini merupakan sebuah objek yang nantinya akan digunakan untuk melakukan berbagai operasi ya pada fragment. Nah, setiap kali kita ingin menambah, mengganti atau menghapus, maka fragment menghapus fragment ya, kita harus memulai sebuah fragment transaction yang setelah sebuah operasi selesai. Nah, kita nantinya harus memanggil sebuah commit ya untuk mengaplikasikan sebuah perubahan. Nah, itu ya, ini salah satu kegunaan dari fragment transaction ya. Oke, kemudian kita masuk ke poin ketiga ya. Nah, ketiga ini masih sama ya, cuman ini akan jelaskan secara detail ya. Di sini ada beberapa metode ya, metode utama yang biasanya digunakan di dalam sebuah fragment transaction. Nah, pertama ada add ya. Nah, ini nantinya akan berfungsi ya untuk menambahkan fragment baru ya ke dalam sebuah activity. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan sebuah fragment ya, sebelumnya tidak ada di sebuah layar. Nah, kemudian ada replikat. Nah, ini nantinya akan mengganti fragmen yang sudah ada dengan fragmen baru. Contoh penggunaannya misalnya jika kita ingin menukar ya satu tampilan fragmen dengan tampilan yang lainnya saat pengguna berpindah ke bagian yang berbeda dari sebuah aplikasi. Ketiga ada remove. Nah, remove ini nantinya akan menghapus fragmen dari activity. Nah, contohnya ketika kita ingin menghapus sebuah fragmen tertentu dari sebuah layar. Nah, kemudian ada empat. Ini ada add to backstack ya. Ini nantinya akan menyimpan sebuah status fragment sebelumnya di dalam backstack ya di dalam Android. Nanti ini akan memungkinkan si pengguna untuk kembali ke fragment sebelumnya ya dengan mungkin menggunakan tombol back atau kembali. Nah, contohnya misalnya ini ya. Nah, dia akan sangat berguna ya di dalam untuk navigasi yang berlapis di mana si pengguna mungkin nanti dia ingin kembali ke tampilan yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini merupakan fungsi ya, ada empat fungsi di dalam sebuah fragment transaction. Oke, kemudian kita masuk ke poin keempat, ini ada komunikasi fragment dan activity. Nah, di dalam aplikasi Android, fragment dan activity ini seringkali ya perlu berkomunikasi karena nanti mereka akan bekerja sama ya untuk membentuk ya atau membuat antarmuka
dan fungsionalitas aplikasi. Karena nantinya si fragment ini merupakan bagian dari sebuah activity, nantinya mereka juga harus dapat berbagi data ya atau memberikan perintah satu sama lainnya. Nah, di sini ada beberapa cara utama yang nanti dapat digunakan untuk mengatur sebuah komunikasi, baik itu antara fragment dan activity. Oke, pertama ada interface. Interface ini merupakan cara tradisional ya yang umum untuk menghubungkan sebuah fragmen dengan activity. Nah, dalam pendekatan ini nantinya fragmen dia akan mendefinisikan interface yang diimplementasikan oleh sebuah activity. Nah, melalui interface ini nantinya si fragment ini bisa memberitahu ya activity tentang suatu tindakan atau dia mengirim data. Nah, cara kerja dari interface ini nantinya ini ya, fragment dia akan mendefinisikan sebuah interface yang berisi nanti itu ada metode untuk mengirimkan data atau sebuah event. Nah, activity yang menjadi sebuah host fragment nanti akan diimplementasikan ke interface yang ini, sehingga nantinya metode di dalam interface bisa dipanggil dari sebuah fragment. Nah, fragment nanti akan memanggil ya metode interface tersebut saat event tertentu terjadi dan activity akan menerima event atau data tersebut. Nah, langkah-langkah dari sebuah ini ya interface yang pertama, mungkin nanti kita bisa ya membuat sebuah interface di fragment di dalam sebuah fragment nantinya itu kita bisa membuat sebuah interface ya dengan metode yang ingin kita panggil dari sebuah activity gitu ya. Kemudian activity yang menjadi host, lalu fragment harus diimplementasikan ke dalam interface. Kayak nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu dia. Oke, kemudian ada ini ya, ada shared view model ya. Nah, ini merupakan bagian ya dari Android uh, arsitektur komponen ya yang dirancang nantinya untuk menyimpan dan mengelola data terkait itu UI secara terpisah ya dari siklus hidup activity dan fragment. Nah, dengan adanya view model ini ya, fragment dan activity ini dapat berbagi ya data tanpa harus saling bergantung secara langsung gitu ya. Nah, cara kerjanya adalah si view model ini ya akan dibuat oleh activity atau host nanti sehingga nanti si instance view model dia dapat diakses ya oleh activity dan semua fragment yang berada di dalamnya. Baik itu baik activity maupun fragment dapat memperbarui atau nanti membaca data ya yang disimpan di dalam view model secara terpusat sehingga nantinya dia tidak perlu lagi ya komunikasi langsung menggunakan sebuah interface. Kemudian view model ini sifatnya sangat efektif ya ketika kita menggunakan sebuah arsitektur MVVM ya atau kita sebut dengan model view model gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah dari kedua metode ini adalah ini kalau yang untuk introversion dia cocok ya untuk komunikasi yang sifatnya langsung ya dari sebuah fragment ke activity ya saat data atau event itu perlu segera diteruskan. Nah, ini akan berguna nantinya untuk aplikasi yang lebih sederhana atau ketika kita menggunakan sebuah view model. Sedangkan untuk yang share view model ini sangat cocok untuk aplikasi yang menggunakan sebuah arsitektur MVVM ya yang nantinya akan memungkinkan komunikasi dua arah, baik itu antara activity dan fragment ya, ataupun juga antar fragment juga. Nantinya si view model juga akan mendukung sebuah live data yang membuat data dapat diamati secara uh, reaktif ya. Nah, dengan menggunakan ya interface atau view ini nantinya kita bisa mengelola sebuah komunikasi ya, baik itu antara fragment dan activity dengan lebih efektif dan sesuai dengan pola desain Android yang modern ya atau yang lebih terbaru lagi gitu ya. Oke, kemudian di sini kita akan masuk ke poin kelima yaitu ada tentang manfaat dari si fragment. Ya, yang poin pertama adalah dia sifatnya fleksibilitas tampilan. Maksudnya adalah dengan fragment nantinya aplikasi ini bisa memiliki tata letak yang berbeda ya, tergantung pada ukuran layar atau orientasi dari perangkat. Misalnya pada perangkat tablet ya dengan layar yang besar. Aplikasi ini bisa menampilkan dua atau lebih frekuensi secara bersamaan di dalam satu activity, seperti tampilan master detail. Contohnya ini ya, daftar email di sebelah kiri dan isi email di sebelah kanan. Namun, pada perangkat ponsel yang lebih kecil, aplikasi mungkin hanya menampilkan satu fragmen pada satu waktu. Nah, menggantinya ketika pengguna berpindah antar layar ya. Contohnya misalnya ini ya, contoh penggunaannya aplikasi email ya atau kalender yang menggunakan tampilan
dua kolom pada sebuah tablet. Misalnya ada ini ya daftar pesan di satu kolom dan isi pesan di kolom yang lainnya. Tetapi beralih ya ke tampilan satu kolom pada ponsel ya untuk mengoptimalkan penggunaan layar. Nah, manfaatnya adalah dia akan menyediakan pengalaman pengguna ya yang optimal dan sifatnya konsisten ya, di berbagai perangkat dan ukuran layar. Nantinya untuk meningkatkan keterbacaan, kemudian navigasi dan interaksi gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke nomor 2 ya. Ini ada Reusable UI komponen ya. Nah ini nantinya ya Fragment nantinya akan memungkinkan si pengguna ya pengguna ulang penggunaan ulang ya penggunaan ulang komponen UI dan logika di beberapa activity ya. Kemudian dia akan membuat kode lebih modular dan mudah dikelola. Nah cara kerjanya adalah ini ya karena Fragment ini dapat dibuat ya sebagai sebuah modul independen maka mereka dapat digunakan di berbagai macam activity ya tanpa perlu kita menulis ulang logika yang sama. Itu ya. Misalnya fragmen yang berfungsi sebagai layar detail produk ini bisa kita gunakan kembali ya di beberapa activity. Misalnya dalam halaman pencarian dan halaman untuk rekomendasi ya tanpa kita perlu duplikasi dari sebuah coding. Nah, contoh penggunaannya adalah Silver menu ya yang menampilkan daftar item produk yang ini bisa digunakan di dalam berbagai activity, baik untuk halaman utama, lalu ada hasil pencarian maupun di dalam halaman kategori produk ya, tanpa kita perlu membuat ulang kode UI. Nah, manfaatnya adalah nantinya dia akan mengurangi sebuah duplikasi coding, ya nantinya akan mempermudah perawatan aplikasi dan memungkinkan perubahan data. Perubahan pada satu fragmen yang langsung berdampak pada semua tempat yang menggunakan fragmen tersebut. Lalu ada navigasi dan pengelolaan backstack. Nah, ini nantinya akan menyediakan sebuah mekanisme navigasi ya yang sifatnya fleksibel dan pengelolaan backstack ini yang mudah ya melalui sebuah add to backstack. Nah, cara kerjanya ialah dia ini ya dengan menambahkan sebuah transaksi fragment ya ke backstack atau menggunakan add to backstack ya yang nantinya si pengguna dapat kembali ke fragment sebelumnya ketika menekan tombol back. Nah, fitur ini akan sangat berguna ya untuk sebuah aplikasi dengan struktur yang sifatnya navigasi yang berlapis. Nanti akan memungkinkan navigasi itu bisa maju mundur tanpa harus membuat activity yang baru. Nah, contohnya ya misalnya di aplikasi e-commerce yang menampilkan daftar kategori ya. Dan ketika pengguna membeli kategori, maka aplikasi dia akan beralih ke tampilan daftar produk gitu ya. Nah, ketika pengguna menekan tombol back, maka aplikasi kembali ke daftar kategori gitu ya. Jadi manfaatnya ya, manfaatnya dari navigasi dan pengelolaan backstack ini biasanya untuk memberikan pengalaman ya, pengalaman navigasi yang lebih alami ya dan mudah diikuti. Kemudian memanfaatkan fragment untuk navigasi tanpa harus membuka dan menutup activity ya, serta nanti akan mengurangi sebuah overhead system yang disebabkan oleh si pembuat oleh membuat yang banyak sebuah activity. Lalu ada desainnya responsif. Nah, ini nantinya memungkinkan sebuah desain antarmuka yang sifatnya responsif dan dinamis, yang dapat beradaptasi dengan ukuran layar dan orientasi perangkat. Nah, cara kerjanya ya di dalam Android, desain responsif ini sangat penting ya untuk mendukung berbagai macam perangkat. Nah, dengan fragment nantinya kita dapat yang mengonfirmasi tata letak yang berbeda ya untuk orientasi atau ukuran layar tertentu. Nanti akan memungkinkan aplikasi secara otomatis ya untuk mengubah tampilan ketika perangkat beralih dari mode potret ke landscape ya atau saat pengguna membuka aplikasi di perangkat berlayar besar ataupun kecil gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini ya pada ponsel ya mungkin ada aplikasi yang akan menampilkan satu fragmen per layar. Sementara pada tablet aplikasi ini bisa menampilkan dua fragmen yang berdampingan. Misalnya ada daftar dan detail. Nah, nantinya untuk memaksimalkan penggunaan layar lebar itu ya. Jadi itu dia fungsinya. Nah, manfaatnya ya membuat aplikasi ini terlihat dan berfungsi dengan baik ya di berbagai semua perangkat. Kemudian ada meningkatkan keterbacaan, ada penggunaan layar dan kenyamanan pengguna dengan menunjukkan tampilan sesuai dengan perangkat. Nah, itu ya. Itu dari manfaat dari fragment. Mungkin adik-adik semua sudah tahu semua ya. Kalau kita tampilannya kalau di HP yang layarnya kecil seperti ini, kemudian layarnya
di tablet mungkin agak full ya isi informasinya seperti itu dia kurang lebih. Oke, kemudian kita akan masuk ke poin ke-6. Ini ada contoh fragmen. Nah, di dalam aplikasi e-commerce ya, pengguna biasanya ingin melihat data produk ya, dan juga nanti bisa melihat secara detail dari produk tertentu ketika mereka mengkliknya. Nah, dengan menggunakan fragmen, kita bisa ya membagi antarmuka ini menjadi beberapa bagian yang modular dan mudah diatur. Kemudian memungkinkan aplikasi untuk menampilkan tampilan yang sifatnya optimal ya di berbagai semua perangkat yang ada. Nah, di sini ada yang pertama ya, ini ada produk list fragment. Nah, ini nantinya akan bertanggung jawab untuk menampilkan daftar produk ya yang tersedia dalam kategori ya atau pencarian tertentu. Misalnya dalam aplikasi ya yang menjual berbagai barang elektronik, maka si produk list management ini dapat menampilkan daftar semua produk seperti smartphone, kemudian laptop atau aksesoris. Kemudian untuk segi kontennya ya, dia akan si fragment ini biasanya akan membuat komponen ya seperti recycle view atau list view untuk menampilkan sebuah produk secara terstruktur. Misalnya dalam bentuk daftar atau grid ya dengan gambar nama, dan harga produk. Nah, sedangkan untuk interaksinya, ketika si pengguna mengklik ya salah satu produk dari daftar, maka si fragment ini dia akan mengirim perintah ke activity untuk menampilkan sebuah produk detail manajemen yang berisi nantinya informasi detail mengenai produk tersebut. Kemudian yang kedua ini ada produk detail fragment ya. Nah, ini nantinya akan menampilkan sebuah informasi lengkap tentang produk yang dipilih oleh si pengguna ya, seperti ada deskripsi produk, ulasan, dan spesifikasi teknis, gambar besar dan tombol untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Nah, untuk segi kontennya ya, si fragment ini dia akan menampilkan gambar produk, nama, harga, deskripsi, dan informasi tambahan yang lainnya yang dibutuhkan dari si fragmen. Nah, ini biasanya dia memiliki sebuah tombol sifatnya interaksi ya, seperti ada add to cart atau buy now gitu ya. Nah, untuk interaksinya, si pengguna nanti bisa berinteraksi ya secara langsung dengan produk dari si produk data manajemen, seperti menambahkannya ke dalam keranjang atau melihat lebih banyak gambar produk ya ketika pengguna kembali ke daftar produk. Nah, aplikasi ini biasanya akan menavigasikan mereka ya kembali ke produk list uh, fragment. Nah, ini merupakan uh, dua contoh ya di dalam penggunaan dari si fragment itu ada produk list fragment dan produk secara detail. Oke, kemudian kita akan masuk ke poin ketujuh yaitu ada implementasi dari perangkat. Nah, agar aplikasi e-commerce ini ya berfungsi optimal di perangkat dengan layar kecil ya seperti ponsel dan layar besar seperti tablet, maka kita dapat mengatur fragment ini agar sifatnya responsif ya secara dinamis sesuai dengan ukuran layar. Nah, pertama ini ada perangkat layar besar ya atau tablet. Nah, dari segi ini ya, dari segi tampilan dua kolom ya, pada tablet kita bisa menampilkan produk list fragment ya, dan produk detail frekuensi secara berdampingan di dalam satu activity ya nanti akan menggunakan tampilan dua kolom. Nah, ini nanti akan memungkinkan si pengguna ya untuk melihat daftar produk di sisi kiri layar dan detail produk di sisi kanannya tanpa perlu melakukan sebuah navigasi ke layar terpisah. Nah, keuntungannya adalah si pengguna dia bisa dengan cepat yang melihat detail produk tanpa perlu meninggalkan daftar produk. Nah, ini akan meningkatkan sebuah efisiensi dan kenyamanan ya. Karena nantinya mereka bisa berpindah antar produk tanpa harus kembali ke daftar pertama tadi ya. Nah, kemudian ada yang kedua, ini ada peran ya. Ada apa? Pada perangkat layar kecil ya atau ponsel. Nah, ini navigasi ya, untuk navigasinya ya, navigasi antar fragment ini untuk ponsel ini biasanya aplikasinya akan menampilkan sebuah produk list fragment ya, terlebih dahulu. Ketika si pengguna memilih produk, maka si aplikasi akan mengganti produk list fragment dan produk detail fragment. Sehingga nantinya produk detail fragment dia akan menempati seluruh sebuah layar dan menggantikannya tampilan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk transisi ya antar fragmen, nah dengan menggunakan fragmentation dan add to backstack biasanya aplikasi ini dia bisa menyimpan status ya status dari produk list fragment di backstack dan nantinya ini akan memungkinkan si pengguna ya untuk menekan tombol back dan kembali ke daftar produk tanpa kehilangan posisi mereka dari daftar apa dari dalam daftar gitu ya. Nah, keuntungannya adalah
pendekatan ini bisa memastikan antarmuka ini tetap bersih dan sederhana, ya, pada layar yang kecil tanpa menampilkan terlalu banyak informasi sekaligus. Nah, itu ya. Nah, itu merupakan implementasi ya dari sebuah fragmen ya, baik itu ya untuk layar besar, kemudian layar kecil, dan masing-masing mempunyai keuntungan atau kelebihan dari kedua kedua tersebut ya. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan yang beberapa contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah nantinya melakukan praktek, ada nanti beberapa tugas ya yang tugas harus dikerjakan untuk memastikan pemahaman ada di semua ya mengenai materi hari ini yang telah dibahas. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.